Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan memutuskan untuk meningkatkan kekuatan dari para bawahannya. Ya, Hello Lan, Ying Wuxie dan yang lain kita sebut saja bawahan. Karena memang status Fang Yuan saat ini adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Langsung saja kita akan cari tahu kisah hidup Fang Yuan di part 331. Beberapa hari kemudian, angin kencang menderu di perbatasan selatan. Fang Yuan mengangkat telapak tangannya dan gerakan pembunuh mengalir, langsung menghantam pintu masuk apertur abadi yang ada di sana. Seketika, kesengsaraan Hello Lan terselesaikan. Rupanya saat ini Fang Yuan tengah membantu Hello Lan untuk menjalani bencana kesengsaraannya. Apa yang dilakukan Fang Yuan sempat membuat Hello Lan terkejut, tetapi dia segera menahan diri. Dia berdiri di depan apertur abadinya dan menundukkan kepala kepada Fang Yuan. Terima kasih, pemimpin sekte. Tidak perlu, jawab Fang Yuan datar. Tatapannya menyapu tanah terberkati Hello Lan yang begitu miskin. Meskipun Hello Lan memiliki apertur abadi tingkat tinggi, tetapi dia tak pernah benar-benar mengelola apertur abadinya dengan baik. Dan inilah yang diinginkan oleh Fang Yuan, karena dia bisa memasok sumber daya, dan itu berarti Hello Lan harus selalu bergantung padanya. Inilah bentuk kontrol halus yang diterapkan oleh Fang Yuan. Sebenarnya bukan hanya Hello Lan, baik itu Ying Wuxie, Bai Ningping, ataupun yang lain juga berada di posisi yang sama. Cepat, ambil apertur abadimu dan kembali ke dalam aperturku. Metode jalur kebijaksanaanku hanya bisa menahan orang-orang itu untuk sementara waktu, kata Fang Yuan. Dan Hello Lan segera menyimpan apertur abadinya lalu mundur. Tak lama kemudian, Fang Yuan menggunakan gu perjalanan abadi dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah kepergian Fang Yuan, Wu Yong dan para immortal perbatasan selatan yang sebelumnya mengejar Fang Yuan mendapati tempat itu sudah kosong. Sialan, dia kabur lagi. Aura ini adalah bekas dari seseorang yang baru saja melewati kesengsaraan, kata seorang immortal dari perbatasan selatan yang tampak marah. Tapi dia juga cemas sekaligus takut. Ini sudah yang keempat kalinya. Jelas Fang Yuan membantu para pengikutnya untuk melewati kesengsaraan mereka. Jika ini terus dibiarkan maka keadaan semakin buruk, kata immortal yang lain. Sementara Wu Yong yang ada di sana juga menatap segalanya dengan tatapan dingin. Fang Yuan punya gu perjalanan abadi. Dia bisa lari kapan saja. Karena itu, kita harus segera mendirikan menara suar dan kemudian bekerja sama untuk menekan usaha Fang Yuan di toko kuning. Hanya dengan begitu, maka kita bisa membatasi langkahnya dan keunggulan akan berpihak pada kita. Tak lama kemudian, sebuah cahaya muncul di dalam surga Laut Qi. Fang Yuan baru saja tiba di sana. Untuk saat ini kita aman, tetapi mereka tampaknya mulai menargetkan bisnisku di toko kuning. Fang Yuan mencibir. Tekanan yang ia rasakan itu nyata, tetapi dia baru saja melahap gua surga 5 siang serta Laut Qi. Karena itu Fang Yuan memperoleh sumber daya yang sangat melimpah. Meskipun bisnisnya ditekan, dia masih bisa bertahan untuk saat ini. Walaupun jelas, pengadilan surgawi dan para immortal perbatasan selatan kini telah bersatu. Bila dia membiarkan mereka terus bergerak, maka kerugiannya akan semakin besar dan menumpuk. Fang Yuan perlahan menutup matanya. Aku butuh rencana baru. Dia mulai melakukan deduksi. Sementara itu di saat yang sama di Laut Timur, gelombang menghantam karang di tepi pulau.
Terlihat di sana ada pulau terpencil yang tampak biasa saja. Namun, di dalam pulau itu, ternyata ada 4 orang immortal yang sedang bersembunyi. Keempat orang itu adalah Miao Mingsen, Hua Die, Feng Jiang, dan Gui Qiye. Miao Mingsen adalah seorang kultivator tunggal yang terkenal di Laut Timur. Dulu sudah pernah kita bahas. Dia berperingkat 7 dan menekuni jalur ruang. Keahliannya adalah memperluas apertur abadi, dan itulah yang membuat dia populer di Laut Timur. Banyak immortal dari Laut Timur yang kemudian menggunakan jasanya. Secara fisik, Miao Mingsen tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, tidak gemuk, juga tidak kurus. Penampilannya biasa saja, hanya hidungnya yang agak lebar dan rata yang memberikan kesan terlihat seperti orang tua. Tetapi, di balik kesederhanaan itu, dia adalah seorang yang ambisius, pandai membangun relasi, dan sangat berkarisma. Karena itu, 3 immortal lain, yaitu Hua Die, Feng Jian, dan Gui Qiye, menganggapnya sebagai pemimpin. Kini keadaan mereka sedang tidak baik. Gui Qiye tak sadarkan diri. Tubuhnya diliputi oleh racun berwarna ungu dan hidupnya terancam. Kemudian Feng Jian dan Hua Die pun terluka parah. Mereka baru saja melewati pertempuran yang sengit. Tuan Miao Mingsen, apa yang harus kita lakukan? Gui Qiye terkena racun bintang laut es. Kita tak punya cara untuk menyembuhkannya, kata Hua Die dengan cemas. Beberapa waktu lalu, mereka terjebak di dalam rencana Ren Xiuping, immortal dari jalur perbudakan peringkat 7 yang ingin membunuh Miao Mingsen dengan racun bintang laut es. Di saat genting, Gui Qiye maju menahan serangan demi melindungi Miao Mingsen. Miao Mingsen setelah itu segera membawa mereka semua kabur dari perangkap, meskipun harus membayar harga yang mahal. Sementara itu ekspresi Feng Jian kini terlihat sedingin es. Dia berkata, "Racun bintang es memang merepotkan, tetapi aku pernah mendengar bahwa Su Chen dan Peri Jiu Yue bisa menangani racun ini." Su Chen sendiri adalah seorang penyembuh dari klan Su. Dia terkenal di Laut Timur. Sementara Peri Jiu Yue adalah seorang kultivator tunggal yang dingin dan juga penyendiri. Dia selalu memasang harga yang tinggi untuk setiap jasa yang ia tawarkan. Tapi Miao Mingsen menggelengkan kepala mendengar usulan itu. Aku tidak akan meminta bantuan mereka. Su Chen jelas berasal dari klan Su dan mereka tidak menyukai kita. Sementara Peri Jiu Ye punya hubungan dengan Ren Xiuping. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi aku mengetahui hubungan mereka. Bisa saja dia juga menjadi bagian rencana dari Ren Xiuping. Hua Die tampak bingung. Lalu bagaimana kalau begitu? Miao Mingsen tersenyum tipis. Apa kamu lupa? Racun bintang laut es bisa dilarutkan dengan air kuning dunia bawah. Feng Jian terkejut. Tuan, itu material abadi peringkat 8. Bahkan di Laut Timur itu sangat langka. Apakah Tuan memilikinya? Tentu saja tidak. Tetapi aku bisa menukarnya dengan kutub waktu ekstrim, kata Miao Mingsen sambil menggelengkan kepala. Feng Jian dan Hua Die saling bertukar pandang. Mereka mengerti. Kutub waktu ekstrim adalah material abadi jalur waktu peringkat 8. Miao Mingsen telah memiliki itu sejak lama, tetapi dia selalu enggan untuk melepasnya. Kini, dia sudah tak punya pilihan selain mengambil keputusan itu. Ekspresi Hua Die tampak berubah. Dia berkata, Tuan, kutub waktu ekstrim adalah material abadi jalur waktu peringkat 8 yang sangat langka. Itu adalah harta yang berharga bagi Anda.
mengapa kita tidak menukar air kuning dunia bawah dengan material abadi peringkat 8 yang lain? Miao Mingzhen kembali menggelengkan kepala dan berkata, material abadi peringkat 8 umumnya hanya diperdagangkan dengan material di tingkatan yang sama. Jika aku menawarkan material abadi yang lain, orang tidak akan mau menukarnya dengan air kuning dunia bawah. Kalaupun ada yang mau, mereka mungkin tidak memilikinya. Sekarang, pengadilan surgawi dan perbatasan selatan tengah membatasi bisnis Fang Yuan. Mereka juga mengumpulkan material jalur waktu dan membuat harganya di toko kuning melonjak tajam. Dengan dasar yang mendalam yang dimiliki oleh pengadilan surgawi, mereka pasti punya air kuning dunia bawah. Jika aku menawarkan kutub waktu ekstrim, aku pasti bisa mendapatkannya. Peng Jian tampak ragu. Ia teringat bagaimana Miao Mingzhen dulu hampir mati saat mencoba mendapatkan kutub waktu ekstrim ini. Sungguh, ini adalah material yang sangat berharga bagi Miao Mingzhen. Tapi Tuan, apakah Anda sungguh yakin tentang keputusan ini? Miao Mingzhen tertawa keras. Dia menepuk bahu Feng Jian dan berkata, bagaimana aku bisa membiarkan Gui Qiye mati di depan mataku? Karena itu tak masalah meski aku harus melepaskan kutub waktu ekstrim sekalipun. Peng Jian dan Hua Die bergetar ketika mendengar itu. Mereka merasa yakin bahwa mereka tidak salah mengikuti pemimpin. Dan setelah itu, Miao Mingzhen mulai menempatkan kutub waktu ekstrim di toko kuning. Dan seperti yang ia duga, pengadilan surgawi langsung meresponnya. Transaksi berlangsung cepat dan ia berhasil memperoleh sejumlah besar air kuning dunia bawah. Dia pun segera menggunakan itu untuk membersihkan tubuh Gui Qiye. Air kuning dunia bawah adalah air yang sangat berbahaya, bahkan sangat korosif terhadap seorang immortal. Namun dengan perhitungan yang tepat, Miao Mingzhen berhasil menetralkan racun bintang laut es yang ada di tubuh Gui Qiye. Tak lama berselang, Gui Qiye akhirnya membuka mata. Setelah tahu apa yang Miao Mingzhen lakukan, dia sangat-sangat tersentuh. Namun Gui Qiye bukanlah orang yang ekspresif. Dia hanya menyimpan rasa syukur itu di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, Tuan, Ren Xiuping menyerang kita secara tiba-tiba. Saya yakin dia akan mengejar kita untuk mendapatkan paus naga biru. Miao Mingzhen tampak menghela nafas. Aku juga berpikiran yang sama. Ren Xiuping selalu ingin masuk ke dalam paus naga biru untuk mencari warisan dari yang mulia bumi surga. Tetapi tawarannya selalu tidak tulus. Kali ini dia benar-benar menyerang kita dan itu membuat aku lengah. Sekarang katakan padaku, apa rencanamu? Gui Qiye lalu mengangguk. Tuan, hanya Anda yang tahu lokasi dari paus naga biru. Meski begitu rahasia ini sudah bocor dan terlalu sulit untuk dijaga. Kita harus mengundang orang lain untuk mengeksplorasinya bersama. Setelah kita memperoleh warisan itu dan memperkuat diri, barulah kita bisa menghadapi Ren Xiuping. Kalau tidak, dengan kekuatan kita sekarang, mustahil kita bisa mengalahkannya. Apalagi dia punya banyak budak immortal. Jika dia curiga, dia bisa menyebarkan berita itu dan memancing lebih banyak orang lagi untuk melawan kita. Miao Mingzhen termenung. Matanya tampak berkilat. Daripada menunggu sampai dia mengumpulkan banyak orang, lebih baik kita mencari bala bantuan. Ini adalah ide yang bagus, dan ini satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil. Sayangnya, aku belum mencapai peringkat 8. Kalau tidak, kita bisa pergi menjelajah tanpa bergantung pada siapapun. Gui Qiye menambahkan, Tuan,
Meski begitu kita harus sangat berhati-hati dalam memilih bala bantuan. Miao Mingsen mengangguk. Lalu dia menatap ketiga bawahannya itu dan berkata, "Aku setuju. Apa kalian punya usul?" Satu persatu dari mereka mengajukan nama. Miao Mingsen mengangguk untuk beberapa orang tapi menolak yang lainnya. Kriteria utamanya adalah orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Namun setelah disaring jumlahnya terlalu sedikit. Bahkan jika digabungkan, mereka tak akan mampu menembus rintangan pertama di dalam Paus Naga Biru. Apalagi kalau masuk ke dalam apertur abadinya. Saat itulah Hua Die tiba-tiba berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita undang Zhu Ying?" Zhu Ying? Mata Miao Mingsen berbinar. Brilian. Dia adalah immortal peringkat 7 dari jalur transformasi. Bahkan dia punya dendam dengan Ren Xiuping. Tetapi dia terlalu misterius. Sejak terakhir kali aku mendengar kabarnya, aku tak mendapatkan informasi baru tentang dia. Keraguan kembali muncul di wajah Miao Mingsen. Namun setelah berpikir untuk waktu yang lama, Miao Mingsen akhirnya mengirimkan pesan pada Zhu Ying, aka Fang Yuan. Fang Yuan sedikit terkejut karena Miao Mingsen mengundangnya untuk bergabung dalam eksplorasi Paus Naga Biru. Karena itu Fang Yuan merenung untuk beberapa waktu. Dia akhirnya mengetahui bahwa Miao Mingsen kini benar-benar berselisih dengan Ren Xiuping. Bahkan dia menderita akibat pertarungan antara mereka. Lalu, saat ini Miao Mingsen memutuskan untuk menjelajahi Paus Naga Biru lebih awal daripada alur yang seharusnya. Hal ini benar-benar berada di luar perkiraan Fang Yuan. Dalam ingatan kehidupan pertamanya, saat ini masih terlalu dini untuk melakukan eksplorasi itu. Mungkinkah semua ini karena pengaruh dari kelahiranku kembali? Atau semua ini terjadi karena konflik antara Miao Mingsen dan Ren Xiuping yang terjadi jauh lebih cepat daripada seharusnya? Atau mungkinkah ingatanku telah rusak sejak awal karena kehendak surga yang bersembunyi di dalam Spring Autumn Cicanda? Kehendak surga bisa saja menghapus beberapa komponen dan bahkan menggantinya sesuai dengan yang dia inginkan. Atau ada juga kemungkinan lain seperti campur tangan dari pengadilan surgawi, karena mereka telah menyelidiki hubunganku dengan Miao Mingsen. Mereka mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menjebakku. Ada banyak kemungkinan, dan Fang Yuan memikirkan ini dengan matang. Dia menenangkan diri dan mulai melakukan deduksi. Beberapa waktu kemudian, Fang Yuan membuka mata dan menarik sebuah kesimpulan. Dengan petunjuk yang ada, kecil kemungkinan kalau ini adalah rencana dari pengadilan surgawi. Sepertinya, aku harus pergi ke Laut Timur. Saat ini, di 5 wilayah, dataran utara dan benua tengah memiliki pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Keduanya sangat berbahaya bagi Fang Yuan. Lalu tersisa 3 wilayah yang lain. Dari ketiganya, Fang Yuan paling akrab dengan perbatasan selatan. Dia pernah tinggal di klan Wu, dan dia juga menangkap banyak immortal perbatasan selatan yang membuat dia memperoleh banyak informasi. Lalu ada alasan lain, yaitu markas utama dari Sekte Bayangan itu ada di perbatasan selatan. Mereka memiliki operasi terbanyak di wilayah perbatasan selatan, sehingga ada banyak formasi abadi yang tersembunyi di perbatasan selatan. Dengan semua pertimbangan itu, Fang Yuan akhirnya memilih untuk tinggal di perbatasan selatan. Bahkan sebelumnya, ketika Helaulan dan yang lain menghadapi bencana kesengsaraan, mereka pun menjalani bencana kesengsaraan itu di perbatasan selatan. Ini fakta yang menarik, karena di bagian awal dulu, setiap orang yang ingin menjalani bencana kesengsaraan harus kembali ke wilayah asal mereka, tempat di mana mereka mengalami kenaikan menjadi seorang immortal. Contoh dulu Tai Bayun Seng,
yang dari Laut Timur pergi lagi ke dataran utara untuk menjalani bencana kesengsaraannya. Tapi kali ini ternyata Helloland dan yang lain bisa menjalani bencana kesengsaraan mereka di luar wilayah tempat mereka mengalami kenaikan ke ranah immortal. Nah, ternyata di bagian berikutnya ada penjelasannya, bahwa setiap wilayah memiliki ki surga dan bumi yang berbeda. Maka jika seseorang memaksa menghadapi bencana kesengsaraan di luar wilayah asalnya, mereka akan membahayakan apertur abadi mereka. Dikatakan itu membahayakan, bukan berarti tidak bisa. Yang artinya ini menjadi alasan kuat kenapa di bagian awal dulu dikatakan orang-orang akan menghadapi bencana kesengsaraan mereka dengan kembali ke wilayah asalnya, karena mereka hanya ingin menghindari kemungkinan bahaya yang lebih besar. Jadi intinya, para immortal itu bisa menjalani bencana kesengsaraan mereka di luar wilayah asal mereka. Hanya saja, itu berbahaya. Di sisi lain, kenapa Helloland dan yang lain menjalani bencana kesengsaraannya di perbatasan selatan? Ya, karena meskipun hal itu membahayakan, Fang Yuan punya segudang metode. Termasuk salah satunya adalah Gu Qi keluarga besar yang baru ia dapatkan, di mana Gu itu bisa menyerap Qi surga dan bumi untuk menekan tingkat kesulitan dari bencana kesengsaraan yang dihadapi. Selain itu, ada satu alasan penting lagi, yaitu Fang Yuan yang memaksa mereka untuk menjalani bencana kesengsaraannya di perbatasan selatan. Kenapa Fang Yuan memaksa mereka? Karena Fang Yuan tidak ingin para bawahannya mengembangkan apertur abadi mereka dengan lancar. Dia secara sengaja mengendalikan sumber daya kultivasi mereka. Karena dengan begitu, kendali penuh akan tetap berada di tangan Fang Yuan. Inilah perbedaan gaya kepemimpinan yang sangat kontras dari Miao Mingzhen dan Fang Yuan. Di saat Miao Mingzhen memimpin dengan kelembutan hatinya, Fang Yuan memimpin dengan sikap yang otoriter sesuai dengan tujuannya sendiri. Nah, kembali lagi ke alur ceritanya. Sekarang setelah Fang Yuan mendapatkan pesan dari Miao Mingzhen, dia telah menimbang segala sesuatunya, dan dia memutuskan untuk pergi ke wilayah timur. Dalam periode ini, Fang Yuan telah menyempurnakan banyak immortal dari surga Laut Qi yang kini dia bisa gunakan. Sumber daya di Gua Surga Laut Qi dan juga Gua Surga Lima Siang kini juga hampir semuanya telah diambil oleh Fang Yuan. Yang tersisa hanyalah gerakan pembunuh bentuk surga peringkat 9. Gerakan itu sangat keras kepala dan menolak penyempurnaan yang Fang Yuan lakukan. Walaupun secara perlahan Fang Yuan tetap membuat kemajuan. Jadi cepat atau lambat, pasti Fang Yuan akan mengambil alih gerakan pembunuh bentuk surga seutuhnya. Di saat yang sama, Fang Yuan sebenarnya saat ini tengah menghadapi masalah yang besar. Bisnisnya di toko kuning terhalang oleh pengadilan surgawi dan juga para immortal jalan lurus perbatasan selatan. Keuntungan ekonominya benar-benar ditekan, membuat keuntungan utamanya dari beberapa sumber penjualannya hampir tak tersisa. Fang Yuan sendiri sudah mencoba banyak cara untuk bersaing, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Baik pengadilan surgawi di benua tengah maupun para ahli jalan kebenaran perbatasan selatan sama-sama kaya. Dengan fondasi mereka yang begitu dalam, modal Fang Yuan tak mampu untuk bersaing dengan mereka. Maka cara termudah untuk melawan adalah dengan memonopoli sumber daya pasar, misalnya penjualan gunyali. Tetapi sayang bahwa penjualan gunyali itu juga membutuhkan gunyali dalam jumlah yang sangat besar supaya dia bisa menutupi semua kerugiannya. Tetapi di saat yang sama,
Fang Yuan sendiri juga membutuhkan gu nyali untuk membangun pondasi jiwanya. Rencananya di padang pasir hantu hijau pun telah gagal. Seandainya itu berhasil, maka Fang Yuan bisa memproduksi gu nyali dalam skala yang besar. Tetapi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Dan yang lebih buruk, pengadilan surgawi juga mulai membeli semua material abadi jalur waktu yang tersedia di toko kuning. Selama ada material dari jalur waktu, pengadilan surgawi rela membayar dengan harga berapapun. Tujuannya agar Fang Yuan tidak bisa mendapatkan material itu. Karena hal itu, akhir-akhir ini material abadi jalur waktu menjadi sangat populer di toko kuning. Sekarang semua kondisi itu benar-benar membuat Fang Yuan kerepotan. Pendapatannya menurun, sementara di saat yang sama dia membutuhkan material jalur waktu untuk memperbaiki gu jalur waktu. Demi meningkatkan kekuatannya di sungai waktu, ternyata itu juga dibatasi. Pengadilan surgawi benar-benar menekannya dengan sangat keras. Kini peningkatan Fang Yuan di jalur waktu menjadi sangat kecil, sementara pengadilan surgawi terus mengumpulkan material jalur waktu. Mereka bahkan mungkin bisa memperbaiki rumah gu abadi kelima mereka. Dengan begitu, maka kondisi Fang Yuan akan semakin sulit untuk mengeksplorasi sungai waktu. Dan harapan Fang Yuan untuk mendapatkan warisan sejati dari teratai merah menjadi semakin tipis. Aku perlu banyak material abadi jalur waktu untuk memperbaiki gu jalur waktu. Yang mulia abadi bumi surga adalah orang yang mengembangkan jalur bumi. Warisan sejatinya tentu saja tidak akan memiliki banyak material jalur waktu. Tetapi bagaimanapun ini adalah kesempatan. Lagi pula, di sana ada sesuatu yang kubutuhkan. Aku harus pergi. Warisan yang mulia abadi bumi surga adalah suatu ketidakpastian. Tak ada seorang pun bisa memastikan apa yang akan diperoleh di sana. Tapi Fang Yuan tahu bahwa meski di sana tidak ada material abadi jalur waktu, warisan sejati dari bumi surga tetap menyimpan sesuatu yang berharga. Lu Yin adalah pewaris generasi ini dari yang mulia abadi bumi surga. Jika aku bisa mendapatkan warisan sejati itu, aku mungkin menemukan cara untuk menghadapinya. Yang lebih penting lagi, menurut ingatanku, di dalam paus naga biru itu terdapat gu penyesalan peringkat 8. Di dalam kehidupanku sebelumnya, Miao Mingsan sudah berkali-kali menjelajahi paus naga biru. Meskipun dia tidak pernah berhasil mendapatkan warisan sejati bumi surga, tetapi dia memperoleh banyak hal. Banyak rumor yang mengatakan bahwa salah satu yang ia dapatkan adalah gu penyesalan. Yang mulia abadi bumi surga sendiri pernah menggunakan gu penyesalan sebagai inti untuk menciptakan gerakan pembunuh abadi yang terkenal sepanjang sejarah, yaitu penyesalan dan pertobatan. Dengan gerakan itu, yang mulia abadi bumi surga membuat banyak para immortal jalur iblis sadar akan kesalahan mereka dan kemudian berpaling menjadi jalan kebenaran. Prestasi itu tercatat sangat gemilang. Oleh karena itu, reputasi dari gu penyesalan sangat luar biasa. Di sisi lain, gu penyesalan secara alami juga merupakan gu dari jalur kebijaksanaan, yang artinya gu itu kompatibel dengan Fang Yuan. Dalam sejarah panjang manusia, gu penyesalan telah muncul berkali-kali, kadang peringkat 6, kadang peringkat 7. Dan gu itu dimiliki oleh para immortal dari 5 wilayah. Ketika jatuh ke tangan yang mulia iblis teratai merah, gu ini pertama kali disempurnakan menjadi peringkat 8. Setelah itu, baru dilanjutkan oleh yang mulia bumi surga yang memperoleh gu penyesalan peringkat 8. Fang Yuan sendiri sudah melakukan penyelidikan terhadap gu penyesalan secara mendalam. Dia punya rencana. Dia ingin menciptakan kolam penyesalan. Ia punya rencana ingin membangun rumah gu kolam penyesalan. Sayangnya, dulu ketika di Laut Timur,
Kolam penyesalan yang Fang Yuan rancang hanya setengah jadi. Dia tidak memiliki gu penyesalan untuk melengkapinya. Jika warisan sejati bumi surga ini menyimpan gu penyesalan peringkat 8, maka dengan gu itu aku bisa mereplikasi sebagian kekuatan dari rumah gu kolam penyesalan. Itu akan sangat membantuku dalam proses penyempurnaan gu. Pikiran inilah yang sebenarnya paling membuat Fang Yuan merasa bahwa dia harus pergi ke Laut Timur. Akhirnya beberapa hari pun berlalu. Di Laut Timur, Miao Mingsen berdiri di tengah, dikelilingi oleh 8 immortal. Tentu saja Fang Yuan sudah ada di antara mereka. Semuanya, aku sudah menjelaskan detail dari ekspedisi ini. Aku juga memberi waktu bagi kalian untuk mempertimbangkan masalah ini. Karena ini adalah perjalanan pertamaku, resikonya tidak diketahui. Bahkan, mungkin akan berujung pada kematian. Jika ada yang ingin mundur, lakukanlah sekarang. Aku tidak akan menghentikan siapapun. Aku bisa memahami keputusan itu sepenuh hati, ujar Miao Mingsen dengan sungguh-sungguh. Angin laut meraung di telinga semua orang. Miao Mingsen melihat semua orang, tapi tak ada satupun yang bergerak. Warisan sejati bumi surga memang terlalu berharga untuk diabaikan. Meskipun Laut Timur memiliki beberapa immortal jalur bumi, hanya ada satu di antara mereka yang fokus pada jalur bumi. Karena itu tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Manusia rela mati demi kekayaan, sementara burung rela mati demi makanan. Itulah pepatah yang bisa menggambarkan kondisi mereka. Apalagi yang mulia abadi bumi surga adalah salah satu dari venerable yang paling dermawan di dalam sejarah. Ia tidak pernah merugikan orang lain, dan warisan yang ditinggalkannya dikenal sangat aman. Jika ada orang yang menolak kesempatan ini, mereka pasti dianggap bodoh oleh orang lain. Melihat semua orang yang tidak bergeming, Miao Mingsen tampak gembira dan berkata, "Baguslah, karena semua orang ingin bergabung, maka mari bentuk perjanjian aliansi." Untuk perjalanan ini dia sudah menyiapkan banyak hal. Salah satunya adalah orang yang akan menjembatani perjanjian aliansi ini. Miao Mingsen menelangkupkan tinjunya dan berkata, "Zheng Luozi, silahkan dimulai." Zheng Luozi maju ke depan. Dia mengenakan jubah putih, tubuhnya kurus dengan tulang pipi yang menonjol. Kantung matanya begitu dalam dan cahaya tajam berkilat di matanya. Ia adalah seorang immortal jalur informasi peringkat 7. Dia berkata, "Ini adalah perjanjian aliansi yang kita tetapkan. Silahkan kalian semua memeriksanya." Begitu Zheng Luozi mengatakan itu, semua immortal lain sedikit terkejut. Informasi perjanjian aliansi muncul langsung di dalam pikiran mereka. Tindakan Zheng Luozi adalah pertunjukan kekuatan yang menegaskan statusnya di dalam kelompok itu. Ekspedisi warisan sejati dari bumi surga baru saja dimulai, tetapi para immortal sudah memulai persaingan mereka secara terselubung. Ekspresi Miao Mingsen tetap tenang, namun matanya tajam mengamati setiap gerakan. Tindakan Zheng Luozi memang sudah ia rencanakan. Dia ingin memanfaatkan jalur informasi untuk mengumpulkan data berharga dari semua orang. Pencapaian jalur informasi Zheng Luozi begitu menonjol hingga membuat Miao Mingsen sendiri terkesan. Dengan gerakan yang sederhana, dia mampu mengintai reaksi dari tiap immortal dan menyaring banyak wawasan. Miao Mingsen bergumam dalam hati, "Kita semua berjumlah 8 orang. Selain aku ada Gui Qiye, Feng Jian, Hua Die, lalu Zheng Luozi, Tu Tou Tuo, Tong Hua, dan Chu Ying." Tong Hua dan Tu Tuo Tuo sama sekali tidak menunjukkan emosi. Sementara yang lain, meski berusaha menyembunyikannya, tetapi tetap terlihat ada perubahan di wajah mereka. Miao Mingsen paling mempercayai Gui Qiye, Feng Jian, dan Hua Die, karena
ia tidak memberitahu mereka soal trik ini, tetapi reaksi mereka terlihat begitu murni. Dengan Zheng Luozi, Tu Toutuo, dan Tong Hua, dia sudah sering berinteraksi. Ia tahu latar belakang mereka. Semuanya adalah ahli peringkat 7 yang langka di Laut Timur. Laut Timur memang memiliki jumlah immortal penyendiri terbanyak dibandingkan wilayah lain, karena kekayaan sumber daya alam mereka. Tapi sebenarnya di balik rencana ini, yang membuat Miao Mingzhen khawatir adalah Chu Ying. Dia pernah beberapa kali bertemu dengan Chu Ying alias Fang Yuan, sosok penyendiri yang terkesan misterius. Jujur saja Miao Mingzhen tidak berniat mengundangnya, tapi Fang Yuan memiliki sejarah panjang dengan Ren Xiuping, pernah menyelamatkan Feng Jiang dan Hua Die, dan terutama dia memiliki cadangan guumur yang sangat banyak. Karena semua alasan itu, Miao Mingzhen semakin tertarik untuk melibatkan Chu Ying. Dia ingin membangun hubungan baik dengannya. Karena Miao Mingzhen adalah satu-satunya orang yang tahu dari lokasi Paus Naga Biru, maka tentu saja semua orang yang hadir di sana akan berutang budi padanya. Dengan itu Miao Mingzhen berharap bahwa Fang Yuan akan membangun hubungan yang positif dengannya. Karena Fang Yuan memiliki guumur dalam jumlah yang besar yang dulu pernah diberikannya pada Miao Mingzhen. Nah, saat ini Miao Mingzhen mengamati bahwa ekspresi Fang Yuan sedikit berubah ketika Zheng Luozi melakukan pertunjukan. Ya, bagi Miao Mingzhen, apa yang ditunjukkan Fang Yuan itu merupakan bentuk ketulusan, jadi tidak menjadi masalah. Miao Mingzhen segera tertawa lepas dan berkata, "Tuan Zheng Luozi, sungguh metode yang bagus." Tu Toutuo mendengus dingin, sementara Tong Hua menatap tajam ke arah Zheng Luozi. Fang Yuan hanya melirik dengan ekspresi yang pura-pura terkejut. Namun dalam hati dia menertawakannya karena Fang Yuan sudah tahu metode ini. Dari catatan sekte bayangan, dia tahu segalanya. Tatapan Zheng Luozi sempat melintas pada Fang Yuan, lalu bertemu dengan Tu Toutuo dan Tong Hua. Dia hanya tertawa kecil kemudian mengeluarkan beberapa gu fana dari jalur informasi. Gu itu menuliskan detail dari sanksi perjanjian aliansi. Dan setelah memeriksa segalanya, para immortal mengangguk setuju, sambil mengajukan beberapa perubahan kecil yang tidak berarti. Miao Mingzhen sebagai pemimpin menegaskan kesepakatan itu, dan perjanjian akhirnya ditandatangani dengan metode dari Zheng Luozi. Begitu selesai, ketegangan berkurang. Semua orang tertawa lepas. Oke, sudah waktunya untuk berangkat. Ayo pergi. Miao Mingzhen langsung melesat dan para immortal mengikutinya dari belakang. Mereka terbang untuk beberapa saat, lalu menyelam ke laut. Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Kalau terus terbang di langit, maka mereka akan terlalu mencolok. Jika Ren Xiuping mengetahui ekspedisi ini, dia tentu tidak akan tinggal diam. Maka memanfaatkan arus bawah itu adalah pilihan yang paling bijak. Dan setelah itu, Miao Mingzhen memimpin mereka menuju dasar laut dan mengikuti arus bawah, meliuk-liuk seperti piton raksasa melintasi parit samudra. Setelah beberapa waktu ia memperlambat lajunya hingga berhenti di hadapan sebuah arus besar. Miao Mingzhen menoleh ke arah Zheng Luozi. Sebelum kita masuk, demi keselamatan semua orang dan agar kita tidak tercerai-berai, dia akan menggunakan gerakan pembunuh dari jalur informasi untuk menandai kita. Dengan begitu, kita bisa merasakan posisi dari satu sama lain. Hal ini jelas adalah upaya untuk mengendalikan mereka semua. Namun, Miao Mingzhen sengaja mengatakan ini setelah perjanjian dibuat. Karena dengan begitu, tidak akan ada yang bisa membantahnya. Miao Mingzhen, kau yakin? Zheng Luozi tampak ragu-ragu. Miao Mingzhen tersenyum dan berkata, kita sudah membangun aliansi. Bagaimana bisa kita tidak saling percaya saat menjelajahi warisan sejati bumi surga? Ucapannya terdengar serius.
sehingga Tu, Tou Tuo, Tong Hua, dan yang lain mengangguk setuju. Zheng Luozi melihat sekeliling dan berkata, "Kalau begitu jangan tegang, gerakanku ini tidak memiliki daya serang." Fang Yuan dalam hati memutar matanya dan berkata, "Silahkan." Setelah itu, satu persatu dari mereka dikenai oleh gerakan pembunuh abadi dari Zheng Luozi. Tak lama, semua immortal itu terkait dalam tanda jalur informasi. Mereka bisa merasakan posisi mereka satu sama lain. Bagus. Sekarang ikuti aku rapat-rapat. Arus bawah ini deras sekali. Jika kita terlambat sedikit saja, kalian bisa terlempar jauh, kata Miao Mingzhen sebelum masuk ke dalam arus. Setelah itu Fang Yuan dan yang lain segera menyusul. Arus bawah laut tidak pernah memiliki jalur yang tepat. Mereka selalu berubah sepanjang waktu. Panjangnya juga bervariasi, dan itu menjadi bukti nyata kekuatan besar dari alam. Dengan memanfaatkan arus bawah ini, para immortal bisa bergerak lebih cepat daripada menggunakan metode pergerakan mereka sendiri. Yang terpenting, mereka bisa menghemat energi. Hanya perlu menjaga pertahanan mereka saja agar tubuh mereka tidak hancur. Fang Yuan kini berada di barisan paling belakang. Dia memperhatikan formasi dari kelompok yang sengaja diatur. Hua Die juga selalu berada di sisinya, mencoba mengajaknya berbincang dengan ramah. Fang Yuan pun menanggapinya seakan-akan dia ramah. Tapi diam-diam, Fang Yuan sebenarnya meneliti tanda dao jalur informasi yang kini melekat padanya. Beberapa waktu kemudian Fang Yuan merasa lega, karena tanda dao jalur informasi itu tidak sulit untuk dihapus. Fang Yuan punya banyak cara untuk menyingkirkannya. Bahkan gerakan pembunuh pembersih diri pun bisa melakukannya. Tapi Fang Yuan memilih untuk menahan diri, karena ini bukan waktu yang tepat untuk membersihkan semua tanda dao itu. Tak lama berselang, Miao Mingzhen berseru, "Semua ikuti aku." Beberapa saat kemudian dia meninggalkan arus bawah. Yang lain pun menyusul tanpa tertinggal. Begitu keluar, Fang Yuan mendapati mereka berada di kawasan laut yang tampak biasa. Lalu mereka terbang untuk beberapa saat dan kembali masuk ke dalam laut menggunakan arus bawah. Mereka mengulanginya untuk waktu yang lama dan mereka menempuh jarak yang sangat jauh tanpa membuat keributan. Bahkan, setiap kali mereka bertemu dengan binatang buas atau bahkan binatang kuno, mereka memilih untuk menghindar. Sumber daya yang terlihat pun mereka abaikan. Mereka tidak mau membuang-buang waktu. Hari-hari pun berlalu, kelompok itu menjadi lebih kompak. Miao Mingzhen dengan kepiawaiannya dalam bergaul makin memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Singkat cerita, Miao Mingzhen akhirnya berhenti. Dia berkata, "Kita sudah dekat." Sorot matanya tampak serius. Para immortal yang lain langsung menjadi waspada. Fang Yuan sendiri merasa curiga. Dia sudah menggunakan banyak gerakan pembunuh investigasi, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak tahu metode apa yang dipakai oleh Miao Mingzhen sehingga dia begitu yakin kalau lokasinya sudah dekat. Dan ya, memang Miao Mingzhen punya cara khusus. Dalam hati Fang Yuan menimbang, dengan kultivasi peringkat 8 dan kekuatan tempurnya, sebenarnya dia bisa membunuh Miao Mingzhen lalu melakukan pencarian jiwa. Tapi resikonya terlalu tinggi saat ini, karena para immortal seringkali memiliki kemampuan aneh. Kalau dia salah perhitungan, akibatnya bisa fatal. Semuanya akan hilang dalam sekejap. Maka Fang Yuan memilih untuk tetap bersabar. Belum terlambat untuk bergerak setelah mereka benar-benar masuk ke dalam tubuh Paus Naga Biru. Singkatnya, mereka semakin dekat. Para immortal mulai merasakan keanehan. Air laut di depan mereka yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi semakin bergejolak. Binatang laut, baik yang biasa maupun di tingkat atas, berkumpul semakin banyak, seolah mereka ditarik oleh kekuatan alam. Fang Yuan dan yang lain pun akhirnya terpaksa untuk bertarung sambil melangkah maju. Mereka membantai segerombolan makhluk demi menerobos ke depan.
Di sini kekuatan tiap orang benar-benar terlihat. Feng Jian dan Hua Die menjadi yang paling lemah. Mereka bahkan harus dilindungi. Sementara Miao Mingzhen berada di barisan terdepan dan menahan tekanan terbesar. Di belakangnya ada Tong Hua dan Zheng Luozi, lalu Tu Toutuo. Mereka terbatas karena jalur yang mereka miliki tidak efektif di tempat ini. Sementara Fang Yuan sendiri berubah menjadi kuda laut. Dia bergerak secepat kilat. Kekuatan yang ia tunjukkan hanya tingkat menengah di kelompok itu. Dia tidak terlalu mencolok. Namun sayang, perjalanan menjadi semakin berbahaya. Di antara kawanan binatang buas, siluet makhluk-makhluk besar tak kasat mata mulai terlihat. Para immortal tak lagi bisa bergerak dengan bebas. Miao Mingzhen meski disebut yang terkuat, tetap hanyalah peringkat 7. Pada akhirnya mereka memilih untuk keluar dari air dan terbang di langit. Sayangnya begitu keluar dari air, gemuruh terdengar. Di luar, tornado dahsyat menyapu udara. Kilatan menyambar bertubi-tubi. Guntur mengguncang cakrawala yang dipenuhi oleh awan hitam. Dari laut, gelombang setinggi ribuan kaki meledak seolah ingin menelan langit. Sementara di permukaan baya sama besarnya. Burung dan elang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertarung sengit di tengah badai petir. Di balik awan, bayangan biru kilat melintas. Seekor Punix guntur dengan ekor bercahaya muncul. Miao Mingzhen dan rombongannya terkejut. Nafas mereka tercekat. "Celaka, cepat ikuti aku!" teriak Miao Mingzhen. Tubuhnya kini sudah bermandikan keringat dingin. Dia melesat maju tanpa ragu. Mereka menggunakan metode penyamaran. Namun kekacauan ini terlalu besar. Satu-satunya cara yang aman adalah kabur secepat mungkin. Punix guntur tiba-tiba berputar. Matanya menyala melihat Fang Yuan. Dia lalu melesat turun. Pada saat yang sama, dari air laut juga meledak seekor gurita purba sebesar gunung. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyapu liar. "Sialan!" Miao Mingzhen mengeram. Wajahnya menegang. Bahkan sebelum menemukan paus naga biru, mereka sudah terperangkap dalam situasi yang mematikan. Aura kematian begitu dekat. Miao Mingzhen akhirnya berseru. Semuanya berpisah, berpencar, dan lari. Kelompok itu segera tercerai-berai. Punix guntur melesat secepat kilat dan langsung tiba di depan Fang Yuan. "Zhu Ying!" seru Hua Die dengan panik. Matanya melebar ketakutan. "Selamatkan aku!" Fang Yuan berteriak. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan putus asa. Dalam sekejap, kilatan petir melahapnya dan tubuh Fang Yuan hangus terbakar hingga menjadi arang. Zhu Ying!" Ketujuh immortal yang lain tertegun. Kengerian menyelimuti mereka. Mereka panik. Mereka lari terbirit-birit. Fang Yuan mati. Tak lama setelah itu, semua orang mati satu persatu. Hanya Miao Mingzhen yang tersisa. Tapi meski begitu, tubuhnya penuh luka. Dia sudah tak kuasa untuk bertahan. Tak pernah terpikirkan aku akan mati di sini. Keputusasaan mulai meliputi dirinya. Dia berpikir bahwa warisan sejati dari bumi surga seharusnya memberikan kesempatan, bukan jebakan yang mematikan. Tapi hal itu tak lagi penting. Sekarang, esensi abadi dalam apertur abadi Miao Mingzhen telah habis. Meski dia masih memiliki Gu Immortal, pelariannya sudah berakhir. Kini deru binatang buas mengguncang gendang telinganya. Punix guntur kembali menukik dan menyambarnya. Miao Mingzhen sadar, dari 8 immortal yang ikut, hanya dirinya yang tersisa. Jika aku tahu ini, aku tak akan pernah pergi menjelajahi warisan sejati bumi surga. Mati, bahkan sebelum bertemu dengan paus naga biru. Ren Xiuping pasti tertawa puas mendengar berita ini. Penyesalan bercampur dengan ketidakberdayaan memenuhi hatinya. Di dalam hidup,
Siapa yang bisa memprediksi segalanya? Bahkan Yang Mulia Abadi konstelasi bintang dengan jalur kebijaksanaan di tingkat agungnya mungkin tak akan bisa meramal segalanya. Datanglah, Miao Mingsen sudah pasrah. Lalu Punix itu mencakar punggung Miao Mingsen hingga terkoyak. Rasa sakit menyelimuti tubuhnya, pandangannya seketika menjadi gelap. Apa aku mati? Pikirannya ditelan kebingungan. Tiba-tiba suara menggema di telinganya. Tuan Miao Mingsen, cepat bangun! Miao Mingsen membuka matanya perlahan. Dia melihat Huadie yang menatapnya khawatir. Di sekelilingnya ada Gui Qiye, Feng Jiang, Tu Toutuo, bahkan Zhu Ying yang mati pertama. Zhu Ying maksudnya Fang Yuan ya. Semuanya tampak tersenyum. Kalian, apa yang terjadi? Tunggu, apakah semua ini hanya ujian? Miao Mingsen terkejut. Tu Toutuo pun tertawa. Kamu benar, kami telah sampai pada kesimpulan yang sama. Semua ini pasti adalah ujian. Mendengar itu Miao Mingsen menghela nafas panjang. Tak kusangka ujian pertama datang bahkan sebelum kita masuk ke dalam paus naga biru. Benar-benar mengerikan. Dia segera memeriksa tubuhnya dan seketika Miao Mingsen terperangah. Semua lukanya lenyap. Gu immortal yang ia miliki utuh, bahkan esensi abadinya kembali penuh. Tunggu, apa semua ini hanya ilusi? Tampaknya begitu, kata salah satu dari mereka. Yang Mulia Abadi Bumi Surga memang luar biasa. Kita sama sekali tak sadar bahwa itu adalah ilusi. Hanya setelah kita mengalami kematian, barulah kita mengerti. Pikirkan saja, Yang Mulia Abadi Bumi Surga pernah menciptakan medan perang reinkarnasi. Tes ini jelas bukan masalah baginya. Di dalam sejarah, medan perang reinkarnasi digunakan untuk melawan para immortal jalan iblis peringkat 8. Setelah itu 10 sekte besar benua tengah melatih banyak immortal mereka dengan metode ini. Miao Mingsen menghela nafas panjang. Sepertinya ini adalah peringatan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dengan merasakan kematian, kita akhirnya bisa lepas dari banyak obsesi. Feng Jian pun menyahut, benar, perasaan mati itu benar-benar sulit untuk dilupakan. Tong Hua tersenyum. Dan ini juga ujian kekuatan pertempuran. Miao Mingsen, kau adalah yang terhebat di antara kami. Dalam ilusi itu kau bahkan bertahan paling lama. Hati Miao Mingsen diliputi rasa bangga sekaligus khawatir. Ia senang karena prestasinya menambah wibawa, tetapi dia was-was karena sebagian besar kartu trufnya telah terungkap. Sebaliknya, ada satu orang yang kartu trufnya bahkan belum terlihat. Dia menoleh ke arah Fang Yuan. Zhu Ying, aku benar-benar khawatir dan bersedih karenamu. Tapi ternyata kaulah yang paling banyak menghemat tenaga. Kata-kata Miao Mingsen syarat akan makna. Sementara Fang Yuan dia menghela nafas panjang. Wajahnya tampak memerah malu. Sesungguhnya, aku sangat takut ketika kematian itu mendekat. Aku hanya terlalu sial. Kenapa Punix Guntur itu justru menargetkan aku untuk menjadi yang pertama? Saat aku bangun, lama aku mengalami kebingungan, sebelum akhirnya aku sadar bahwa semua ini adalah ujian. Fang Yuan menjawab dengan sikap yang tulus dan jujur. Hal itu membuat Miao Mingsen yang sebelumnya sempat curiga, menjadi kembali percaya padanya. Kalau begitu, di mana kita sekarang? Tanyanya. Mereka semua melihat sekeliling. Ternyata kini mereka berada di sebuah pulau tak bernama. Lautan biru membentang sampai ke cakrawala. Ombak bergulung pelan. Burung camar putih terbang sambil berteriak nyaring. Pemandangan itu sangat damai, kontras dengan tampilan horor dan mematikan yang belum lama mereka alami. Tong Hua berkata,
Kami yang seharusnya bertanya padamu. Kami tiba di sini setelah kami bangun. Kami tidak tahu harus pergi kemana. Miao Mingsan mengangguk. Kalau begitu, semuanya tolong tunggu sebentar. Miao Mingsan menutup mata, mengaktifkan gerakan pembunuh abadi misterius miliknya. Caranya unik untuk melacak paus naga biru. Dari luar itu tampak sederhana dan tak seorang pun bisa menebak metodenya. Sampai tak lama kemudian, dia membuka mata. Keterkejutan bercampur dengan kegembiraan terpancar di wajahnya. Seperti yang kuduga, ini adalah dunia di dalam apertur abadi Paus Naga Biru. Mendengar itu semua immortal terkejut. Ternyata mereka kini sudah berada di dalam Paus Naga Biru. Tempat di mana warisan sejati bumi surga disimpan. Dan ini adalah awal untuk petualangan baru. Dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.